Ketika Ustadz Tony menanyakan, Yesus itu Islam, kenapa berani bilang Islam? Karena dia tidak pernah menebus dosa manusia, tidak pernah. Dan di dalam Bible tidak pernah ada ayat tulisan begitu, tidak pernah ada. Tidak ada. Tidak ada. Di dalam Bible tidak pernah ada. Ya, saudara, itu saya lihat video dari mualaf Agustinus Kainama yang mengklaim bahwa dia sebelum jadi mualaf, dia adalah pendeta Kristen, lalu pendeta yang tamat sekolah teologi, lalu belajar di mana-mana. Pokoknya ya biasalah kalau mualaf cerita tentang masa lalu itu kan biasanya tinggi-tinggi semua. Soal benar atau tidaknya saya tidak urusan di situ, tapi dalam video dia yang sudah saya cuplikan itu, dia memang mengatakan bahwa beberapa hal tidak pernah ada di dalam Bible. Nah, tadi yang sudah kita dengar itu kan dia mengatakan bahwa di dalam Alkitab atau dalam Bible itu tidak pernah ada dikatakan Yesus menebus dosa manusia, menebus manusia berdosa itu ya. Nah, kalau dia mengatakan tidak pernah ada dalam Bible, apa yang dia maksudkan dengan Bible? Biasanya kalau yang dimaksudkan dengan Bible itu kan seluruh Alkitab, ya. Nah, saya heran kalau memang dia mantan pendeta yang belajar dengan baik, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa tidak ada sama sekali di dalam Bible, di dalam Alkitab Kristen yang mengajarkan bahwa Yesus itu memang menebus dosa manusia atau menebus manusia berdosa. Saya kira terlalu banyak ayat yang menyatakan itu ya. Saya berikan contoh saja, Korintus 1 ayat yang ke-30. Tapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Nah, Dia, ya, ini adalah Allah Bapa. Tapi oleh Dia, oleh Allah Bapa, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah Bapa telah menjadi hikmat bagi kita. Ia di sini menunjuk pada Kristus Yesus ini, di mana Kristus Yesus ini membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Jadi jelas ada loh, ya. Selain itu ada juga di Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Kristus Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jelas, eksplisit. Telah menebus kita. Lalu Galatia 4 ayat yang ke-5. Ia diutus, di siapa? Menunjuk pada siapa? Ya, ayat sebelumnya. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, kan Yesus, yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia ini bicara tentang anaknya Yesus. Ia diutus untuk menebus mereka. Jadi jelas bahwa menebus itu ada. Lalu surat Ibrani, ya, pasal yang ke-9 ayat yang ke-15. Karena itu Ia adalah pengantara dari satu perjanjian baru. Iya, di sini kalau kita lihat ayat sebelumnya, betapa lebihnya darah Kristus. Jadi ini bicara Kristus. Maka Ia itu menunjuk pada Kristus. Ia adalah pengantara dari satu perjanjian baru, supaya mereka yang terpanggil telah dapat menerima bagian yang kekal yang dijanjikan, sebab Dia telah mati. Dia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran, menebus dosa kita. Ya, jadi jelas bahwa ini ada. Ya, jadi kalau si mantan pendeta ini mengatakan bahwa tidak ada di dalam Bible, saya heran ya, maksudnya kalau betul pendeta ini masa nggak tahu ayat? Tapi ya, dia kan tadi bilang di Bible ya. Tapi kan otaknya mereka model seperti ini kan anti Paulus. Lalu pasti akan bilang, oh itu ayat-ayat Paulus. Yesus sendiri tidak pernah mengatakan begitu. Itu kan otak-otak begitu kan sudah biasalah. Ya. Nah, tapi kalau dikatakan bahwa apakah Yesus tidak pernah bicara tentang penebusan? Nah, mari kita lihat ayatnya. Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-28. Ya,
Sama seperti anak manusia ini kan gelarnya Yesus. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus datang itu untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, kalau begitu kita bisa lihat bahwa itu bukan kata-kata Paulus loh. Itu dalam kata-kata Yesus. Jadi gimana? Apakah benar di dalam Bible tidak ada? Pokoknya meyakinkan sekali. Nah makanya saya heran kadang-kadang mualaf ini klaim diri orang hebat dalam Kristen, tapi terus terang saja minta maaf ya, tapi bodoh-bodoh lah ya. Mereka terlalu bodoh dalam iman Kristen, tapi ya anehnya di sana dianggap sebagai ahli itu lucu sekali. Lucunya tuh di sini. Ya. Jadi ya begitulah. Karena itulah jangan terlalu terpengaruh untuk orang-orang Kristen. Memang begitu sudah bodoh-bodoh begitulah. Kita juga tidak perlu terpengaruh dengan itu, tapi ya kita tahu juga bahwa ada banyak orang Kristen yang terlalu lemah imannya sehingga perlu dikasih pencerahan model seperti ini. Ya, juga untuk saudara-saudara yang Islam ini ya, berhentilah mendengar ocehan-ocehan dan kebohongan-kebohongan dari para mualaf ini yang merasa diri hebat, lalu saudara juga ikut bangga, padahal bodoh, gitu ya. Jadi kalau memang mau belajar Islam lah, belajarlah dari memang guru-guru Islam yang memang baguslah, memang hebat ngajar Islam daripada para mualaf yang hanya bisa jual agama lamanya, itu pun dengan disertai dengan kebohongan, pembodohan dan lain sebagainya. Yang model-model begini ini kayak nama ini seperti itu. Ya itu saja ya komentar saya. Salam.